Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Kita dikarunia berkat kesehatan. Sehingga pada sore hari ini kita bisa mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan namanya. Dan sebentar lagi kita akan haleluya mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami undang sidang jemaat baik yang di rumah ataupun dimanapun berada, bersama kita akan naikkan pujian bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan harapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita ulang dari atas sekali lagi. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan harapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu tetap berlanjut dalam kehidupan kami. Walaupun kami sering lupa, walaupun kami sering meninggalkan Engkau, tetapi kami tahu Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kami. Dan Tuhan selalu memeliharakan kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga sore hari ini masih ada kesempatan kami memuji dan memuliakan Engkau. Biar segala kepujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Karena segala sesuatu berasal daripada Engkau adalah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kemampuan kepada kami agar tubuh kami memberikan yang terbaik bagi Engkau, yaitu persembahan yang kudus dan berkenan kepada Engkau, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kau memberkati setiap pribadi saat ini yang Tuhan, yang Kau berikan tugas untuk melayani Engkau, baik kami leader maupun singer, dan juga para pemain musik, juga haleluya, hamba-Mu yang sebentar akan Kau percayakan menaburkan akan kebenaran firman-Mu. Biar pakai hamba-Mu Tuhan, urapi lidah mulut hambanya, agar senantiasa yang keluar adalah kabar yang baik, kabar yang menyenangkan, kabar yang hidup untuk memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, apabila masih ada roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pada sore hari ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usirkan dengan darah Kristus yang berkuasa dan darah Kristus yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selayaknya kita bersyukur karena kehidupan yang Tuhan berikan. Berkat hari ini diberikan kepada kita sekalian, dan berkat yang akan datang juga diberikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, sepatutnya kita tidak meragukan lagi dalam mengiring dan mengikut Tuhan Yesus untuk sampai kepada Yerusalem baru. Tiada ragu lagi. Haleluya. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Tiada ragu lagi, haleluya. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang,
Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus adalah sahabat kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu setiap pengiringan kita kepada Tuhan, kita tandai dengan pelayanan yang setia. Karena dengan kesetiaan kita akan berada di dalam rumah Tuhan. Dan nantinya pada saatnya kita ketemu Yesus di awan-awan permai dan masuk pada Yerusalem yang baru. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Biar hidup kita nantiasa ada di dalam Tuhan. Haleluya, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan ada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ke dalam hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak akan kembali sia-sia Tuhan, tapi Roh Kudus mengurapi kami semua, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami. Dan urapi pula kami semua dimanapun kami berada, supaya kami bisa mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami semua. Kami percaya Tuhan. Terima kasih, kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami, menyembah Engkau, menyerahkan hidup kami, keluarga kami masing-masing, seluruh jemaat, menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memeluk kami masing-masing, Tuhanlah yang menentukan setiap langkah hidup kami ke arah kesempurnaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaminan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 16. Sekarang kita maju ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Ayat 6 sampai 13 judulnya pemberitahuan tentang penghakiman. Pemberitahuan tentang penghakiman atau penghukuman Allah. Pemberitahuan tentang penghakiman atau penghukuman Allah. Kita membaca ayat 6 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi di ayat 6, seorang malaikat lain terbang di tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, memberitakan Injil yang kekal lebih dahulu. Ya, jadi malaikat pertama memberitakan tentang Injil yang kekal, supaya kita tidak mengalami penghakiman atau penghukuman Tuhan. Jadi diberitakan dulu Injil yang kekal, supaya kita tidak mengalami penghakiman, penghukuman Tuhan, tetapi mengalami hidup kekal di dalam Tuhan. Namanya Injil kekal, membawa kita pada hidup kekal di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, malaikat di sini ya, malaikat artinya gembala. Ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, jemaat malaikat ya Philadelphia dan seterusnya. Itu malaikat, itulah gembala. Jadi malaikat sama dengan gembala, itulah menyampaikan, harus menyampaikan Injil yang kekal di dalam sidang jemaat. Apa itu Injil kekal? Ada 3 tingkatan Injil. Ada 3 tingkatan pemberitaan Injil. Ada 3 tingkatan pemberitaan Injil. Yang pertama,
tingkat 1 dalam Efesus 1 ayat 13, Amsal 25 ayat 25. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Injil keselamatan. Kalau di Amsal 25 itu kabar baik. Ya, Amsal 25 ayat 25, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri jauh. Nah itu. Jadi tingkat pertama pemberitaan Injil adalah Injil tentang keselamatan, sama dengan firman penginjilan, sama dengan susu, sama dengan kabar baik, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia, ya, sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Jadi kedatangan Yesus pertama kali ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itulah Injil keselamatan. Firman penginjilan, kabar baik, memberitakan kedatangan Yesus yang pertama kali, menyelamatkan manusia berdosa. Prosesnya, bagaimana kita bisa selamat? Prosesnya iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ini proses keselamatan. Kita bisa selamat kalau kita beriman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ya, puji Tuhan. Itu saudara. Kemudian bertobat, proses kedua bertobat. Ya, itu kalau di tabernakel tadi iman itu pintu gerbang tabernakel, bertobat itu mezbah bakaran. Kalau dulu binatang korban yang dibakar untuk mengampuni dosa, sekarang tidak usah lagi, Yesus yang sudah disembelih, terbakar di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Jadi itu sekarang bertobat, ya, bertobat mezbah korban bakaran. Artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Itu bertobat. Ya, mati terhadap dosa, mati terhadap dosa. Kemudian yang proses selanjutnya baptisan air, kolam pembasuhan, ya, dan baptisan Roh Kudus, pintu kemah. Nah, baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu lahir baru dari air dan roh. Ya, lahir baru dari air dan roh, ya, sehingga langit terbuka. Kita mendapat hidup baru, lahir baru dari air dan roh, ya, langit terbuka, kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, hidup surgawi. Apa itu hidup surgawi? Yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam urapan Roh Kudus, hidup surgawi, ya, baptisan air, ya, itu kita mendapatkan hidup surgawi, yaitu hidup dalam urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu urapan Roh Kudus. Nah, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan kita bisa taat dengar-dengar, taat dengar-dengar. Nah, itulah, saudara. Jadi itu proses keselamatan Injil tingkat pertama, saudara. Pemberitaan Injil tingkat pertama, firman penginjilan yang menyelamatkan manusia berdosa. Mulai percaya, bertobat, baptis air, itu hidup dalam hidup baru, lahir baptisan air, kita mendapat hidup baru, hidup surga, yaitu hidup dalam urapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Nah, ini kita bisa hidup benar, taat, ya Aba, ya Bapa. Nah, kalau baptisan air tadi, ketika Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun, inilah anakku yang kukasih. Lewat baptisan air, Tuhan mengakui kita, mengenal kita, inilah anakku yang kukasih, kepadanya berkenan. Kemudian kita mendapat hidup baru, hidup dalam kebenaran. Kemudian kita berseru, ya Aba, ya Bapa, taat dengar-dengaran, ya Aba, ya Bapa. Kita mengaku bahwa Tuhan adalah Bapa kita, Yesus adalah Bapa kita. Nah, itu saja. Kita diakui anak-anak Allah, dan kita mengaku bahwa Allah adalah Bapa kita. Saja. Nah, ini
Semoga kita bisa mengerti. Itulah kebenaran dan ketaatan itu keselamatan. Itu dasar batu karang. Masih ingat Matius 7 ya? Nah, itu dasar batu karang. Jadi kebenaran dan ketaatan itu halaman tabernakel. Sudah hidup surga itu. Kebenaran, ketaatan, halaman tabernakel itu adalah dasar, adalah keselamatan, adalah dasar dari dasar batu karang, dasar dari pembangunan tubuh Kristus di Matius 7 itu. Nah, ya orang yang mendengar dan dengar-dengaran melakukan perkataan Tuhan, itulah yang membangun rumah di atas dasar batu karang. Ini, jadi kita kebenaran dan ketaatan halaman tabernakel sama dengan keselamatan, sama dengan dasar batu karang, ya, dasar dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini dasarnya kita dipakai Tuhan. Nah, itu dasar kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Seperti Musa, ketika Musa melihat api yang menyala, sebagai api tapi semak duri tidak terbakar, nah itu ada panggilan Musa, Musa, ya Allah, ya Allah. Nah, itu jadi taat dengar-dengaran, ya Aba, ya Bapa. Nah, itu dasar kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Dasar batu karang yang teguh, yang tidak akan rubuh, tidak akan hancur. Nah, itu kebenaran dan ketaatan. Nah, itu bukan kepandaian, kebodohan, kekayaan, kemiskinan, dasar bukan, ya, tua muda bukan, tapi kebenaran, ketaatan, itu dasar. Ya, semoga kita bisa mengerti. B, yang kedua, tingkat kedua, 2 Korintus 4 ayat 3-4, Matius 25 ayat 6. Ya, itu. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini diambil positifnya. Apa yang diberitakan cahaya Injil. Banyak yang tidak menerima ini, buta. Ya, cahaya Injil, ini tingkat kedua. Pemberitaan Injil tingkat kedua. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kalau di Matius 25 ayat 6 itu kabar mempelai. Kabar baik ditingkatkan kabar mempelai. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Kabar mempelai. Sama. Cahaya Injil kemuliaan Kristus sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sama dengan makanan keras, sama dengan kabar mempelai. Yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja, mempelai pria surga, raja segala raja, mempelai pria surga, untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat menjadi sempurna seperti Yesus, menjadi sempurna, mempelai wanita surga. Ini makanya disebut kabar mempelai. Yesus mempelai pria, raja segala raja, kita mempelai wanita, kabar mempelai, pengajaran mempelai. Ya, itu. Jadi ini tingkat kedua kabar mempelai, menyempurnakan kita mempelai wanita surga, menyucikan sampai sempurna, sampai menyempurnakan. Ya. Efesus 4 ayat 11-12. Nah, istilah menyucikan ini sama dengan ya, mengangkat menjadi imam dan raja, memberikan jabatan. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar, 5 jabatan pokok. Kalau dijabarkan menjadi banyak jabatan-jabatan, pemimpin pujian, jabatan penerima tamu, tim doa dan lain-lain. Ya, saudara yang ada di rumah karena keadaan hari-hari ini, ya tim doa ditingkatkan, itu bukan ditiadakan jabatan, tapi ditingkatkan menjadi tim doa semua. Berdoa untuk pribadi, untuk keluarga, untuk pekerjaan Tuhan terutama. Tim doa, ya. Untuk memperlengkapi orang suci. Nah, itu.
Kalau kita sudah disucikan, nah itu kita diperlengkapi jabatan pelayanan bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini yang tingkat kedua, saudara, Injil tentang kemuliaan Kristus, firman pengajaran kabar mempelai ini. Jadi istilah menyucikan, kabar mempelai, saudara, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, cahaya Injil kemuliaan Kristus, kabar mempelai, menyucikan kehidupan yang sudah selamat, itu sama dengan mengangkat kehidupan yang sudah selamat menjadi imam-imam dan raja-raja, ya, menjadi imam dan raja yang diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Setiap imam hamba Tuhan diperlengkapi dengan jabatan pelayanan, pasangannya adalah karunia Roh Kudus. Gembala di jabatan gembala, karunia menimbang roh. Jabatan penyanyi, karunia menyanyi. Jabatan pemain musik, karunia main musik. Itu. Karunia ini bukan sembarang, kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Jadi lebih dari kepandaian, lebih dari apapun di dunia. Itu kekuatan Roh Kudus, kemampuan dari Roh Kudus. Itu karunia Roh Kudus. Ya, jadi jangan takut. Ya, saya pernah takut jadi seorang gembala. Nah, Tuhan, kalau saya menyerah sepenuh, tidak usah jadi gembala, saya takut. Ya, itu. Kalau khotbah terus takut. Tetapi ya, kalau Tuhan memberikan jabatan gembala, ya diberi karunia, karunia, ya, karunia. Nah, itu. Kalau kita digerakkan jadi penyanyi, ya Tuhan beri karunia menyanyi, karunia sangkur, diberi karunia menyanyi. Tadinya tidak bisa, jadi bisa. Nah, itu karunia dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Itu istilah menyucikan. Jadi kabar mempelai menyucikan kita sama dengan mengangkat kita, memperlengkapi kita dengan jabatan pelayanan, mengangkat kita sebagai imam raja. Nah itu, ya. Dan kita dipakai tadi ayat 12, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Membangun di atas dasar. Membangun di atas dasar. Ya, nah itu tadi membangun dasar dulu, itu halaman tabernakel, ya, membangun dasar, firman penginjilan, membangun dasar kita menjadi orang berdosa menjadi hidup benar, taat kepada Tuhan. Orang berdosa itu tidak benar, tidak taat, menjadi benar, taat karena penginjilan, karena percaya, bertobat, baptis air, baptis roh. Itu dasar pembangunan tubuh Kristus, dasarnya yang kokoh, ya, tidak goyah, tidak rubuh, tidak hancur. Ya, dasar yang kokoh. Nah, lalu bukan cuma membangun dasar, nah, makanya ada tingkat kedua, pemberitaan Injil. Tingkat kedua. Ini pengajaran, kabar mempelai, cahaya Injil kemuliaan. Saja, pedang firman itu menyucikan kita, mengangkat kita menjadi imam dan raja dengan jabatan karunia dari Tuhan, diperlengkapi jabatan dan karunia masing-masing. Saja. Nah, itu sama dengan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Membangun di atas dasar. Membangun di atas dasar. Itu seorang imam. Imamat 21 ayat 12. Itu ketentuan seorang imam. Imamat 21 ayat 12. Itu judulnya kudusnya para imam. Kudusnya para imam. Ya, baik. Jadi janganlah itu imam keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ini ketentuan Tuhan. Perjanjian lama, ketentuan Tuhan dalam perjanjian lama, seorang imam itu harus selalu berada di ruangan suci. Ya dulu ruangan suci. Halaman, ruang suci secara jasmani. Ada 3 macam alat secara jasmani. Harus ada meja roti, ya, pelita emas, meja roti, mesbah dupa, harus ada itu. Lengkap. Nah itu imam ada di situ dulu. Nah, sekarang dalam perjanjian baru, imam itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus ada di ruangan suci secara rohani. Ya, secara rohani. Nah itu adalah 3 macam alat ini menjadi ketekunan dalam 3 macam ibadah. Ruangan suci itu kandang penggembalaan, sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok.
ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Sudah sering diberitakan supaya kita mantap. Satu, supaya kedua bisa praktek. Ayo, yang belum 3 macam harus 3 macam. Seorang imam harus di situ, harus di ruangan suci. Kalau dulu membuat mezbah dupa, membuat meja roti dari kayu disalut emas, pelita emas 34 kilo emas murni, harus buat dulu. Sekarang dalam arti rohani ketekunan. Sekalipun di rumah kalau tekun ya itu kandang penggembalaan. Sekarang di rumah masing-masing tapi tekun dalam 3 macam ibadah, itulah kandang penggembalaan. Kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas ketekunan dalam kebaktian umum, ya, ibadah raya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan dan karunia. Kemudian meja roti sajian seperti sekarang ini ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajar benar dan korban Kristus. Itu. Kemudian mezbah dupa ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Nah, itu. Jadi jelas firman pengajaran, cahaya Injil kemuliaan. Jadi cahaya Injil kemuliaan Kristus, firman pengajaran, kabar mempelai, nah, meningkatkan rohani kita, memindahkan kita, meningkatkan kerohanian, memindahkan kita dari halaman tabernakel, halaman kerajaan surga, nah, menuju ruangan suci, untuk masuk ruangan suci, kandang penggembalaan. Ruangan suci, kandang penggembalaan. Semoga kita bisa mengerti. Nah itu, makanya harus ada pengajaran di dalam sidang jemaat. Kalau tidak ada firman pengajaran dalam sidang jemaat, ya di halaman terus. Cuma selamat diberkati, puji Tuhan, ya. Nah, tapi tidak tergembala, bahaya. Nah, ini mengapa kita harus tergembala? Mengapa seorang imam harus ada di ruangan suci? Sekarang harus tergembala dengan benar baik, harus tekun dalam 3 macam ibadah. Mengapa demikian? Nah, supaya pertama jawabannya, supaya tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Supaya tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal, sehingga tidak bisa diterkam oleh serigala, oleh setan Tritunggal. Tidak bisa diterkam oleh setan Tritunggal, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa disesatkan, tidak bisa dijatuhkan dalam dosa-dosa, tidak bisa disesatkan ajaran palsu, tidak bisa terpisah dari Tuhan. Tubuh jiwa roh melekat kepada Allah itu. Ini jawabannya kenapa seorang imam harus berada di ruangan suci, harus digembalakan dengan benar. Gembala pun harus digembalakan dengan benar dan baik. Semua jabatan pelayanan imam itu, semua, nah, supaya tidak diterkam, tidak terpisah dari Tuhan, tidak dijatuhkan, ya, tetap melekat. Ya, satu lagi, supaya kita selalu disucikan di Imamat 21 tadi, supaya tidak melanggar kesucian, ya, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya menandakan ia dikhususkan ada di atas kepala. Ya, supaya kita selalu, supaya seorang imam selalu disucikan, nah, dan diurapi Roh Kudus. Selalu disucikan, diurapi Roh Kudus sehingga tidak kering. Nah, ini disucikan, diurapi selalu terus menerus sehingga tidak kering, tidak loyo, tidak berhenti di tengah jalan, tidak pensiun sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Banyak yang pensiun di tengah jalan. Karena apa? Ya karena tidak digembalakan. Penginjil hebat-hebat hilang, hebat loh, mestinya tambah hebat hilang, hilang semua. Penyanyi hilang karena tidak digembalakan, tidak disucikan, tidak diurapi. Daging terbatas, pasti berhenti di tengah jalan, pasti pensiun. Nah, di dunia ini semua harus pensiun kecuali satu, imam tidak boleh pensiun selama-lamanya. Bukan cuma di dunia, sampai di surga pun jadi imam kita tetap. Nah itu, makanya harus ada di ruangan suci, harus mutlak, harus ada pengajaran di dalam sidang jemaat, di dalam penggembalaan harus ada pengajaran.
Nah itu. Kalau tidak hanya bangga di halaman, selamat diberkati itu tadi. Selamat tidak dihukum, diberkati Tuhan, luar biasa. Hanya itu terus. Nah, tapi kita harus meningkat di ruangan suci ya, menjadi imam. Sehingga tidak berhenti. Dan satu lagi, kenapa ini kita selalu disucikan, diurapi sehingga tidak berhenti, ya, tidak kering. Dan juga tidak sia-sia dalam melayani ini. Mari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14. Nah, kalau imam digembalakan ini, dia membangun di atas emas, di atas dasar yang betul, sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, tadi dasarnya, dan orang lain membangun di atasnya. Ini kita membangun di atas dasar. Tapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar telah diletakkan Yesus Kristus. Tadi dasar sudah. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia mendapat upah. Kalau tidak tahan uji, hancur. Nah ini, kenapa kita harus ada di dalam kandang penggembalaan seorang imam? Supaya tidak kering tadi, tidak berhenti di tengah jalan. Yang kedua, supaya tidak hancur. Supaya tidak hancur, tidak terbakar. Ya, tidak hancur, tidak terbakar dalam neraka. Nah itu. Nah, jadi kalau imam itu disucikan, diurapi, digembalakan selalu. Kalau seorang imam digembalakan dengan benar baik, sama dengan selalu disucikan, diurapi, maka dia sedang membangun di atas dasar. Tadi membangun, dia sedang membangun tubuh Kristus di atas dasar dengan emas, perak, dan batu permata. Nah, sehingga tahan uji. Nah, tahan uji, tidak terbakar oleh api pencobaan, api dosa, puncak dosa. Nah, tidak terbakar oleh api pencobaan, api dosa, puncak dosa. Tidak terbakar oleh api antikris. Nah, antikris itu pencobaan yang paling dahsyat. Api antikris saya katakan. Pencobaan antikris sampai tidak terbakar oleh api neraka. Dia tahan uji di hadapan Tuhan. Justru dia mendapatkan upah hidup kekal, batu permata di dalam Yerusalem baru. Nah, itu disucikan, diurapi terus. Nah, tetapi kalau di luar penggembalaan, seorang imam di luar penggembalaan sehebat apapun tidak akan tahan uji. Di luar penggembalaan, tanpa kesucian, tanpa urapan Roh Kudus, nah, dia tidak tahan uji. Hanya ini, kalau seorang imam di luar penggembalaan tidak mengalami penyucian dan urapan, itu tidak mengalami penyucian dan urapan, itu hanya mengandalkan kepandaian, pengalaman. Oh, saya sudah pengalaman menyanyi, biasa sudah, ya. Itu kepandaian, oh saya pandai, saya juara vokal dulu. Ini hanya mengandalkan itu, kepandaian, kekayaan, dan hanya mencari hanya untuk mencari perkara jasmani juga. Karena mengandalkan jasmani, yang dicari cuma berkat jasmani, perkara jasmani, dan hanya mencari perkara dunia, perkara jasmani, maka dia sedang membangun di atas dasar dengan rumput kayu, rumput kering dan kayu, pasti terbakar. Terbakar oleh pencobaan, terbakar oleh antikris, menyembah antikris, sampai terbakar oleh api neraka, binasa selama-lamanya. Tidak tahan uji, tidak tahan. Nah inilah, ini pemberitaan Injil tingkat kedua. Seorang malaikat memberitakan Injil yang kekal. Nah itu 3 tingkatan Injil. Untuk mencapai Injil kekal ada 3 tingkatan. Injil keselamatan, Injil cahaya, Injil kemuliaan, pengajaran. Nah, tadi penginjilan itu dasar, halaman tabernakel. Pengajaran itu, membangun di atas dasar. Itu
ruangan suci, membangun di atas dasar. Semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong. Nah, sekarang tingkat yang ketiga. Nah, itu tadi Wahyu 14 ayat 6. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Itu tingkat yang ketiga. Seorang malaikat memberitakan Injil yang kekal. Injil kekal. Jadi yang tingkat ketiga, Injil yang kekal adalah yaitu tadi firman penginjilan, kabar baik ditambah firman pengajaran, kabar mempelai. Nah, itu sama dengan firman yang double. Injil yang kekal sama dengan ya, firman penginjilan, kabar baik ditambah firman pengajaran, kabar mempelai, sama dengan firman yang double, firman penggembalaan, malaikat yang memberitakan, firman penggembalaan yang diberitakan tadi ayat yang ke-6 kepada seluruh bangsa, diberitakan kepada bawahnya ya mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, suku, bahasa, kaum. Nah, ini diberitakan kepada semua bangsa, bangsa kafir dan bangsa Israel ya, bangsa Israel dan bangsa kafir. Diberitakan kepada semua bangsa, bangsa Israel dan bangsa kafir kita sekalian. Nah, ini ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini untuk apa? Untuk mempersiapkan kita masuk dalam kekekalan. Nah, itu ruangan maha suci kekal, hidup kekal. Untuk mempersiapkan kita masuk kekekalan, sama dengan menjadi imam-imam dan raja-raja dalam kerajaan surga yang kekal. Kerajaan surga yang kekal, mengalami hidup kekal selamanya di surga, ruangan maha suci untuk selama-lamanya. Inilah 3 tingkatan pemberitaan Injil sampai Injil yang kekal. Nah, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita mengerti. Jadi inilah Injil kekal, dari penginjilan ditambah pengajaran, double penggembalaan. Nah, itu saja. Itu yang membawa kita, mempersiapkan kita sampai hidup kekal, sampai ruangan maha suci, sampai ruangan maha suci. Nah, itu hidup kekal, tidak mengalami penghukuman, menjadi imam dan raja. Ya, imam dan raja dalam kerajaan surga yang kekal. Kita mengalami hidup kekal selamanya di surga, berarti kita bebas dari penghukuman Tuhan yang kekal, neraka selamanya. Kita bebas dari neraka selamanya. Nah, ini ayo mulai sekarang terima Injil kekal. Penginjilan diterima, pengajaran diterima. Itu Injil yang kekal di dalam penggembalaan ini, untuk membawa kita hidup kekal. Hidup kekal itu bukan nanti, seperti kalau saya ajarkan naik kelas. Kalau yang sekolah mau naik kelas nanti saja, tenang sekarang. Yang penting nanti saja. Enggak, naik kelas itu ditentukan sekarang. Kalau nilai harian, ulangan harian 3, ya ulangan umum apa sekarang itu pas apa surga. Ya, lalu 3 ya sudah tidak usah ditunggu lagi, pasti tidak naik. Tapi kalau sekarang 8, 9, 8, ujian umumnya 8, 9 lah. Sudah, mau kenaikan pasti naik kelas. Nah, sama mau ke surga itu harus sekarang. Hidup kekal itu harus sekarang. Sudah ada tandanya sekarang hidup kekal itu. Ayo sekarang kita belajar praktek sehari-hari hidup kekal di surga. Sudah masih hidup di dunia, tapi lewat mendengar Injil kekal, pengajaran, penginjilan, pengajaran, firman penggembalaan ini kita sedang dipersiapkan hidup kekal. Nah, ini ada tanda-tanda untuk hidup kekal di surga. Nah, itu saja. Mari praktek sehari-hari hidup kekal ya. Wahyu 14 ayat 7 itu praktek sehari-hari hidup kekal. Mari Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi malaikat pertama ini memberitakan Injil kekal, lalu dia berseru, takut akan Tuhan, muliakan Dia, karena telah tiba hari penghakimannya, jangan dihukum, hidup kekal ya, dan sembahlah Dia, dan seterusnya. Jadi hidup kekal ini takut akan Tuhan, muliakan Dia, sembahlah Dia, itu hidup kekal.
Saya ambil satu kesempatan ini, muliakanlah dia. Jadi praktek sehari-hari hidup kekal, saudara, praktek sehari-hari hidup kekal di surga, sekalipun kita masih hidup di dunia, adalah kita harus selalu memuliakan Tuhan. Kita harus selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Itu memuliakan, jangan memilukan seperti zaman Nuh. Kalau zaman Nuh memilukan Tuhan soal nikah, memilukan Tuhan, dihukum, binasa. Nah, kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jangan sampai memilukan Tuhan seperti zaman Nuh dalam soal nikah, dalam soal keuangan. Jangan memilukan Tuhan, sebab kalau memilukan Tuhan pasti akan mendapat penghukuman kekal. Hati-hati, memilukan Tuhan itu pasangannya memedihkan hati orang tua. Memilukan Tuhan memedihkan hati orang tua, membuat keluh kesah gembala. Nah, itu sama, akan mendapat penghukuman yang kekal di neraka. Ayo berusaha lewat Injil yang kekal, penginjilan, pengajaran yang diulang-ulang, penginjilan, pengajaran terus. Nah, kita bisa dipersiapkan untuk hidup kekal. Bagaimana? Bisa memuliakan Tuhan. Berusaha memuliakan Tuhan. Nah, praktek sehari-hari memuliakan Tuhan. Ayo sekarang prakteknya memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Amsal 3 ayat 9. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi muliakan Tuhan lewat harta, lewat berkat Tuhan. Nah, itu ya, tidak apa-apa, saudara. Selamat diberkati, bagus ya. Ayo saya berdoa sebagai gembala. Setiap gembala di Mojokerto ini, gembala berdoa juga supaya jemaat selamat diberkati. Nah, tapi jangan salah menggunakan berkat. Jangan dengan berkat ini malah memilukan hati Tuhan, memedihkan hati orang tua, membuat keluh kesah gembala. Jangan, saudara, jangan. Ayo memuliakan Tuhan kita lewat berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, apa itu? Teruskan baca tadi, mari. Nah, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil pertama buah sulung. Terus 10, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Nah, ini saudara, jadi kita bisa memuliakan Tuhan lewat harta benda kita, berkat Tuhan kepada kita lewat saudara buah sulung, penghasilan pertama itu dari setiap pekerjaan. Saudara, buah sulung, penghasilan pertama dari pekerjaan kita. Nah, ini saudara, dipersembahkan kepada Tuhan ya. Kemudian lewat perpuluhan dan persembahan khusus, lewat perpuluhan dan persembahan khusus milik Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Jangan jadi pencuri. Nah, itu memilukan hati Tuhan, pencuri. Nah, jangan jadi pencuri. Termasuk saya sebagai gembala ya, di Malang, Surabaya, Medan, Jakarta, ya jangan jadi pencuri, harus perpuluhan juga. Ya, mulai dari gembala, sidang jemaat juga jangan memilukan Tuhan, kembalikan milik Tuhan. Kemudian memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi kepada sesama yang membutuhkan, itu terakhir. Memberi kepada sesama yang membutuhkan, sedekah. Nah, itulah itu memuliakan Tuhan lewat harta benda kita. Perkara kecil, uang itu perkara kecil, yang kecil dulu, baru yang besar. Hasilnya, nah itu tadi ayat 10. Hasilnya, kalau kita sudah bisa memuliakan Tuhan lewat harta benda, jangan takut. Maka lumbungmu akan diisi sampai penuh melimpah. Ya, itu lumbung diisi gandum, firman. Nah, ini secara jasmani dulu hasil. Nah, lumbung diisi gandum, jasmani, padi. Itu. Nah, itu pemeliharaan.
pemeliharaan secara jasmani. Ya, ini pemeliharaan secara jasmani kepada kita yang kecil tak berada, pemeliharaan Tuhan secara jasmani kepada kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia. Di tengah kesulitan secara berlimpah-limpah, di tengah minusnya dunia, krisis dunia, minus dunia, kita dipelihara secara berlimpah-limpah mengucap syukur kepada Tuhan. Berlimpah-limpah mengucap syukur kepada Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Tidak pernah kekeringan. Juga pemeliharaan Tuhan secara rohani lewat pembukaan firman Allah. Gandum, ya, pembukaan firman Allah yang menjamin kita hidup benar, hidup suci. Nah, itu pemeliharaan hidup rohani. Ya, itu gandum, hidup benar, hidup suci, tidak berbuat dosa. Nah, itu terpelihara rohani. Kalau berbuat dosa sakit rohani kita, sakit, mati nanti, binasa. Nah, itu saja hidup benar, suci. Kemudian anggur, ya, pemeliharaan rohani ini dengan anggur kasih Allah, sehingga kita merasakan kebahagiaan surga, kepuasan surga, kebahagiaan surga. Sehingga tidak perlu lagi mencari kepuasan di bumi, kepuasan di dunia yang menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa sampai puncak. Tidak perlu lagi, sudah puas hati, sudah bahagia, bahagia surga. Di tengah penderitaan pun kita bahagia. Nah, itu selalu mengucap syukur juga kepada Tuhan. Nah, inilah suatu praktek memuliakan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nomor satu, memuliakan Tuhan lewat harta benda. Berkat Tuhan, jangan salah menggunakan berkat untuk memilukan Tuhan, jangan. Ya, itu saja, tapi memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan tolong kita semua. Kemudian yang kedua, saudara, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Nah, memuliakan Tuhan dengan tubuh. Nah, ini sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, jiwamu yang keduanya milik Allah. Nah, itu semua. Memuliakan Tuhan lewat tubuh kehidupan kita yang sudah dibeli oleh darah Yesus. Ya, memang milik Tuhan, sudah dibeli oleh Tuhan, ya harus memuliakan Tuhan, harus berguna bagi Tuhan. Seperti kita beli gelas, ya gelas berguna untuk minum, berguna bagi kita yang beli. Nah, Tuhan sudah membeli kita dengan darah, kita berguna memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan seluruh kehidupan kita. Yaitu bagaimana itu? Yang sudah dibeli oleh darah Yesus, tubuh kehidupan, yaitu lewat ibadah pelayanan kepada Tuhan. Lewat ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya? Nah, ini lewat ibadah pelayanan kepada Tuhan dengan kesucian. Nah, itu tadi ada gandum, ada pemeliharaan, memuliakan Tuhan, hidup suci, seorang imam hidup suci tadi juga. Nah, itu ibadah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan dalam kesucian dan dalam setia berkobar-kobar sampai garis akhir. Nah, ini memuliakan Tuhan dengan tubuh kehidupan kita lewat ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ibadah pelayanan kepada Tuhan, saudara. Nah, dengan kesucian, dengan berkenan kepada Tuhan, yaitu suci dan setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, suci, setia, berkobar itu seperti pelayan Tuhan bagaikan nyala api dalam Ibrani 1 ayat 7 itu, bagaikan nyala api. Suci, setia, berkobar, tidak pernah berhenti. Yang membuat kita berhenti itu tidak suci. Kalau tidak suci, tidak setia. Kalau tidak suci, tidak setia. Dalam nikah juga, dalam pacaran juga. Yang membuat kita berhenti pacaran itu apa? Yang membuat putus sana, sambung sana, putus sana, sambung sana. Ya, berkhianat sana, berkhianat sini, memperdaya sana. Tidak suci, tidak setia. Kalau suci, setia.
Nah itu, kesucian, kesetiaan. Tidak suci, umpama mata ini mandang yang lain sudah, wah lebih cantik, atau yang perempuan, wah lebih kaya. Nah, mulai sudah, kalau tidak suci sudah mulai tidak setia, mulai, akhirnya berhenti di tengah jalan. Demikian juga dalam melayani Tuhan, ibadah pelayanan. Selama kita suci pasti setia. Kalau tidak suci, mulai melirik apa? Nah, melirik apa? Uang, wah ini pekerjaan, waduh, ya tinggalkan ibadah. Nah, begitu. Dan seterusnya. Suci setia ini berkobar terus. Wah, suci setia berkobar itu bagikan nyala api. Pelayan bagikan nyala api dalam Ibrani 1 ayat 7. Pelayan bagikan nyala api. Tentang malaikatnya, ia berkata yang membuat malaikatnya menjadi badai, pelayannya menjadi nyala api. Nah, mata Tuhan bagikan nyala api. Jadi pelayan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam yang suci setia berkobar sama dengan biji mata Tuhan sendiri. Oh ini, saudara, luar biasa. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Nah, Tuhan tolong. Tadi memuliakan Tuhan dengan harta jadi lumbung. Jadi lumbung. Lumbung itu tempat nyimpen. Ayo datang semua. Gandum jasmani datang. Berkat jasmani datang, pemeliharaan. Gandum rohani datang. Firman, kita tetap hidup benar, hidup suci. Ada terpelihara. Anggur datang. Bahagia terus kita. Nah, itu. Sekarang tubuh. Nah, memuliakan Tuhan lewat tubuh, kehidupan kita, lewat ibadah pelayanan. Nah, kita menjadi biji mata. Wah, kalau memuliakan Tuhan itu luar biasa. Jadi lumbung, jadi biji mata. Nah, itu. Coba biar saja. Ada krisis, ada apa. Kalau kita jadi lumbung pasti diisi. Pasti ada isinya. Nah, itu tempat menyimpan. Nah, justru dalam krisis hati-hati ya. Jangan royal-royal. Ayo simpan di lumbung. Nah, itu saudara. Jadi lumbung gitu. Nah, jangan takut ya. Tuhan tolong kita. Nah, sekarang jadi biji mata. Apa itu biji mata? Sakaria 2 ayat 7 sampai 8. Sakaria 2 ayat 7 sampai 8. Ayo luputkan dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya Tuhan sendiri. Nah, ini Israel waktu itu ditawan, saudara. Judulnya itu ya, perikopnya ya, orang-orang buangan dibuang, ditawan, dibuang di Babel. Nah, sekarang ayo pulang, kembali ke Sion, lepas dari Babel, kamu biji mata Tuhan. Oh, saudara. Nah, ini jadi biji mata itu, saudara, ini dilindungi oleh Tuhan dari dosa Babel. Dilindungi dari dosa Babel. Saudara, dilindungi dari dosa Babel. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba dilindungi. Nah, dilindungi dari dosa kawin mengawinkan. Dilindungi. Saudara, itu biji mata Tuhan. Dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah. Laki-laki, perempuan, lewat tontonan, nikah yang salah, perselingkuhan, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan. Kita dilindungi. Dilindungi semuanya dari dosa Babel, sehingga nikah kita benar, suci, satu sampai sempurna. Dilindungi sampai nikah dilindungi. Nah, itulah memuliakan orang, memuliakan Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Ini dilindungi kita. Lepas, saudara, dari Babel tadi, kemudian tidak dipakai dalam pembangunan Babel. Nah, hati-hati, di dalam dunia ini hanya ada dua pembangunan semua arahnya. Pembangunan Babel atau pembangunan mempelai Tuhan, tubuh Kristus mempelai Tuhan. Babel mempelai setan. Nah, itu. Kita tidak dipakai dalam pembangunan Babel, gereja palsu mempelai setan, tapi dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita. Mulai dalam nikah dipakai. Bisa melayani nikah biji mata. Bisa melayani nikah rumah tangga, tidak akan pernah terjadi kehancuran rumah tangga. Melayani penggembalaan,
melayani fellowship antar penggembalaan sampai nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah itu suci, setia, berkobar. Itu biji mata Tuhan. Betul-betul, saudara, biji mata Tuhan. Bebas dari Babel, dosa Babel, pembangunan Babel bebas. Gitu. Tetap dalam tubuh Kristus, biji mata. Kemudian tadi, biji mata itu suci, saudara, itu firman. Kemudian setia itu Roh Kudus. Nah, firman dan Roh Kudus, suci setia, biji mata, suci setia itu firman dan Roh Kudus akan semakin membesar menjadi dua sayap burung nasar yang besar yang menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Jadi kita dilindungi dari antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Itu biji mata. Dilindungi dari antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Jangankan menjama, melihat kita pun tidak bisa. Tidak bisa. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Nah, inilah kekuatan, saudara, memuliakan Tuhan lewat tubuh. Dengan tubuh ini kita bisa memuliakan Tuhan selalu. Saudara, Tuhan tolong kita. Bebas dari Babel, bebas dari antikris. Oh, luar biasa. Betul-betul kita milik Tuhan. Biji mata Tuhan itu milik Tuhan sendiri. Tuhan tolong kita. Satu lagi, memuliakan Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Jadi memuliakan Tuhan lewat harta benda, berkat Tuhan, lumbung. Siap menampung. Lumbung. Menampung dan menyalurkan. Kita dipelihara berlimpah dan menjadi berkat. Mengucap syukur menjadi berkat. Di tengah paceklik, di tengah kesulitan dunia. Secara rohani juga puas, melimpah. Kita bisa mengucap syukur selalu, bisa bersaksi juga. Mengucap syukur bersaksi. Yang kedua, memuliakan Tuhan lewat tubuh. Kehidupan, ibadah pelayanan yang sungguh-sungguh suci, setia, berkobar. Biji mata. Betul-betul dilindungi Tuhan. Milik Tuhan sendiri, tidak bisa diganggu-gugat siapa. Yang ketiga, Ibrani 13, yang terakhir, Ibrani 13 ayat 15. Ayat 15. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi memuliakan Tuhan lewat perbuatan, itu di Matius 5 ya, ayat 16 ya, Matius 5, Ibrani 13 ini. Ya. Jadi memuliakan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar dan baik. Berbuat baik, jangan berbuat jahat. Perbuatan benar dan baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu memuliakan Tuhan. Itu ditulis di Matius 15, Matius 5 ayat yang ke-16 ya. Matius 5 ayat 16 itu. Kemudian dengan bibir Ibrani ada Matius 5 ayat 16 ya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Lewat perbuatan, perkataan. Ibrani 13. Lewat perbuatan dan perkataan. Lewat perkataan. Ibrani 13, 15 ya, kita memuliakan Tuhan lewat perkataan yang benar, baik, jujur, iya, tidak. Nah, itu memuliakan Tuhan. Nah, lewat perkataan yang benar, baik, menjadi berkat bagi orang lain, perkataan yang jujur, ya. Nah, lewat satu lagi, berseru kepada Tuhan. Nah, orang yang berseru kepada Tuhan itu memuliakan Tuhan. Dia bergantung sepenuh kepada Tuhan. Nah, itu memuliakan Tuhan. Di Mazmur 50 ayat 14-15. Mazmur 50 14-15. Ini memuliakan Tuhan. Lewat harta jadi lumbung. Lewat tubuh ibadah pelayanan jadi biji mata. Sekarang lewat perbuatan perkataan jadi rumah doa. Rumah doa kita ini. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Bayar nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Berserulah pada waktu kesesakan.
aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku loh. Berseru saat kesesakan, saat kesulitan, berseru pada Tuhan, janganlah yang lain. Gunakan bibir mulut berseru, ini rumah doa, jujur berseru, memanggil nama Yesus, berseru nama Yesus. Itu memuliakan Tuhan. Rumah doa, berseru nama Yesus hari-hari ini, memuliakan Tuhan. Inilah kekuatan Injil kekal. Jangan sampai kita dihukum, tapi kita hidup kekal. Lewat penginjilan, pengajaran, penggembalaan, kita sedang diproses untuk mencapai hidup kekal. Jangan dihukum. Mulai sekarang tunjukkan hidup kekal itu. Mulai sekarang praktek sehari apa? Memuliakan Tuhan. Lewat harta jadi lumbung. Lewat harta itu perpuluhan, persembahan khusus, memberi untuk pekerjaan Tuhan dan seterusnya. Memberi untuk sesama jadi lumbung. Tempatnya gandum dan anggur. Wah, kebahagiaan, pemeliharaan semua ada. Lewat tubuh, ibadah pelayanan. Saudara, kepada Tuhan yang suci, setiap jadi biji mata, dilindungi. Babel tidak bisa menjamah, antikris tidak bisa menjamah kita. Wow, tidak bisa melihat, luar biasa. Perlindungan ajaib dari Tuhan. Dan yang ketiga, lewat perbuatan perkataan. Berseru nama Yesus, kita menjadi rumah doa. Rumah doa. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita. Ayo hari-hari ini berseru nama Yesus. Ya, rumah doa. Ada apa-apa, berseru nama Yesus. Tuhan akan tahu. Tapi berseru dengan, itu tadi, memuliakan Tuhan itu mulai harta. Ayo, saudara, bisa memberi, jangan kikir serakah, jadi lumbung. Mulai tubuh, ibadah yang benar, suci setiap baru bisa sampai rumah doa. Berseru nama Yesus. Berseru nama Yesus. Hasilnya terakhir, Kisah Rasul 3 ayat 1 mulai. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Nah, ini rumah doa. Yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. 2, yuk. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Kalau dibaca ayat 22 sudah 40 tahun. Sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah bernama gerbang indah, tapi tidak pernah masuk, tidak pernah indah hidupnya untuk meminta sedekah. Bergantung orang minta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Terus ya, ketika orang itu melihat bahwa Petrus Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan untuk mendapat sesuatu dari mereka, tetapi Petrus berkata, emas atau perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. 7 sekalian. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 8 ya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Wow, puji Tuhan. Jadi ini hasilnya, ada mujizat. Dalam nama Yesus ada mujizat, ada kuasa. Ya, ada mujizat, ada kuasa. Sehingga orang lumpuh 40 tahun bisa berjalan. Lumpuh 40 tahun sudah mustahil bisa berjalan. Artinya nomor 1, kuasa pembaharuan. Kuasa pembaharuan. Ya, dari manusia daging bagaikan orang lumpuh menjadi manusia rohani, orang berjalan, melompat-lompat berjalan. Apa itu? Lumpuh itu tidak bisa bergerak. Kalau otak perintahkan, umpama dua kaki lumpuh, otak perintahkan kaki kanan gerak, mau tapi tidak bisa gerak, tidak taat, itu lumpuh. Tidak taat sama Yesus kepala. Yesus bilang apa? Kepala, tidak bisa, tubuh tidak bisa gerak, lumpuh, tidak bisa maju, ya di situ terus. Tidak setia, tidak ada geraknya, tidak ada aktifnya, non aktif, tidak setia, tidak taat, tidak setia.
menjadi taat setia. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang taat setia. Nah ini kuasa lumpuh diubahkan. Kuasa keubahan hidup, pembaharuan. Nama Yesus yang mengubahkan. Nah, saudara, kemudian bergantung pada orang, dipikul tiap hari. Bergantung pada orang, ngemis, bergantung pada uang. Nah, diubahkan menjadi percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Nah ini kuasa pembaruan, lumpuh jadi taat setia. Hamba Tuhan yang taat setia dan hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan, percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu satu, ini mujizat terbesar, pembaharuan. Nah, sehingga terjadi lagi kuasa kesembuhan yang kedua. Kuasa kesembuhan dari penyakit yang sudah mustahil 40 tahun lumpuh bisa sembuh. Kuasa kesembuhan, kuasa pertolongan Tuhan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Selesai semua masalah yang mustahil. Ya? Oh puji Tuhan, Tuhan tolong kita semuanya. Kuasa kesembuhan. Kemudian kuasa pemulihan. Kuasa pemulihan. Lumpuh di tempat tidur, masalah nikah, kehancuran nikah dan buah nikah dipulihkan menjadi nikah yang benar, suci, satu sampai sempurna. Ayo, ada nikah yang hancur, aduh suami saya kok begini, istri, anak kok begini, buah nikah. Ayo, banyak berseru nama Yesus, ayo terima Injil yang kekal. Penginjilan, pengajaran dasar harus mantap, pembangunan harus di atas dasar mantap, suci, nah, setia, saudara, berkobar, ayo teruskan sampai kesempurnaan, nah, sampai bisa memuliakan Tuhan. Berseru nama Yesus hari-hari. Tuhan akan tolong pulihkan. Tidak indah, cuma di depan gerbang indah, tidak pernah indah hidupnya. Gagal menjadi berhasil dan indah pada waktu. Ini pemulihan yang gagal menjadi berhasil dan indah pada waktu. Yang hancur jadi baik, nikah yang baik. Buah nikah yang baik, benar, suci, satu, sempurna. Nah itu, semoga kita bisa mengerti. Kedua, hasil kedua, ditambah satu kuasa lagi, saudara, di dalam Lukas 23:42. Satu lagi terakhir, Lukas 23:42. Lalu ia berkata, Yesus, nah ini berseru nama Yesus. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kuasa pengangkatan. Kuasa pengangkatan, kuasa pengangkatan dari penjahat yang terkutuk menjadi imam yang di Firdaus, suasana Firdaus. Suasana kutukan, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata menjadi suasana Firdaus. Imam-imam itu tempatnya di Firdaus, 1000 tahun damai sampai tempatnya di surga yang kekal selamanya. Hati-hati loh ya, penjahat bisa jadi imam. Kebalikannya juga bisa terjadi kejatuhan. Imam jadi penjahat. Yudas Iskariot, imam, rasul jadi penjahat. Kejatuhan yang dalam. Hati-hati. Nah, ini sebut nama Yesus supaya kita terangkat terus, jangan jatuh. Justru terangkat. Dari penjahat dalam kutukan, hukuman, kehancuran menjadi imam di Firdaus, suasana Firdaus. Suasana damai sejahtera, enak dan ringan. Suasana Firdaus, suasana damai sejahtera, suasana enak dan ringan. Oh puji Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Suasana enak dan ringan, dan kita mendapatkan segala-galanya. Oh puji Tuhan, ini pengangkatan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kita mendapatkan segala-galanya. Firdaus, rohani, jasmani, ada semua. Nikah, ada semua di sana. Komplit. Kita mendapatkan segala-galanya. Hati-hati ya, roda tidak selalu di bawah. Jangan menghina orang. Satu waktu dia bisa terangkat di atas. Saudara, Tuhan
tolong kita semua. Sampai jika Yesus datang kedua kali, pengangkatan yang terakhir, kita diubahkan sempurna seperti dia, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai. Saudara, untuk masuk betul-betul masuk Firdaus 1000 tahun damai, kita masuk ke Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selama, hidup kekal. Ini Injil kekal, membawa pada hidup kekal selama. Itu jangan terhukum, jangan. Tuhan sudah beritakan Injil dulu supaya kita tidak dihukum. Ayo nikmati dulu Injil. Tingkat 1 penginjilan benar taat dasar halaman tabernak. Tingkat 2 pengajaran kabar mempelai. Ayo membangun di atas dasar ruangan suci tergembala. Sungguh-sungguh. Dan tingkat 3 Injil yang kekal. Firman penggembalaan. Double penginjilan pengajaran terus diulang-ulang. Sampai kita bisa memuliakan Tuhan, mendapat hidup kekal, memuliakan Tuhan. Dengan harta lumbung, jadi lumbung. Dengan tubuh ibadah biji mata. Wah, luar biasa. Dengan perbuatan perkataan, rumah doa hanya berseru nama Yesus dan kuasa Tuhan ada pada kita. Kuasa apapun, mujizat apapun bisa terjadi sampai hidup kekal selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita bangkit berdiri, terima perjamuan suci, pelayan perjamuan suci siap di rumah masing-masing. Tuhan menolong kita semua. Jangan ragu-ragu. Ada yang ragu loh, perjamuan suci om kan di rumah om. Lah iya, kalau berdoa bersama-sama kita sama, kuasanya sama. Ya, mari kita akan menyanyi, kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, saat apapun berseru nama Yesus. Hanya nama Yesus. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi suplemen 69. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Ulangi dari atas, ulangi dari atas. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian dengan ada pengharapan baru. Jangan takut. Ada yang mau mengangkat tangan? Hanya nama Yesus. Haleluya. Angkat dua tangan. Ada kepastian. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Oh, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Oh, haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mampu, hanya nama Yesus menolong. Oh Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Ya lawasa, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Oh, haleluya. Yesus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai kesempurnaan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Syukur kepadamu. Turunkan tangan. Terima kasih, Kau baik bagi kami. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecahkan, anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Tuhan, ada kuasa nama Yesus yang bukan saja menyembuhkan kami, tapi bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami Tuhan, sampai memberikan hidup kekal kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita nyanyi lagi. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Hanya nama. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Haleluya. Hanya nama Yesus. Angkat tubuhnya, diangkat. Yesus.
berikanku kepastian. Haleluya. Ada kepastian dalam perjamuan suci. Yesus taat sampai mati di kayu salib, perjamuan suci, untuk mendapatkan nama di atas segala nama. Jangan ragu, apapun keadaan kita, sebut nama Yesus. Oh, Tuhan akan tolong kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu, kuasa nama Yesus bukan cuma menyembuhkan, bisa melakukan apa saja bagi kita, sampai menyempurnakan kita semuanya. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba, jika tidak bisa letakkan di dada. Haleluya, haleluya. Oh, berseru kepada Dia. Sekali lagi, perjamuan suci sama dengan Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk mendapatkan nama yang berkuasa. Kalau kita makan minum perjamuan suci, kita mendapatkan nama yang berkuasa itu untuk menolong kita, untuk melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat dari setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di dunia ini, nanti di awan-awan yang permai bersama keluarga, kekasih-kasih yang sudah mendahului kita akan bersorak-sorai haleluya untuk menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Angkatlah dua tangan ke atas, saya berseru kepada Dia, jangan ada yang ketinggalan Tuhan hari-hari ini. Tuhan, jangan ada yang masuk hukuman Tuhan, tapi semua hidup kekal di dalam Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau yang tahu keadaan kami Tuhan, keluarga kami sidang jemaat, haleluya. Oh, kuasa nama-Mu menolong kami Tuhan, haleluya. Haleluya, sampai menyempurnakan kami Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan, haleluya. Mujizat-Mu pasti terjadi. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sampai kesempurnaan, sampai hidup kekal bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati sidang jemaat di GSJPDI Mojokerto ini Tuhan. Berkati dengan berkat-berkat yang dari surga Tuhan. Tolong, Engkau tahu kerinduan hati mereka. Engkau tolong semuanya. Engkau yang menggembalakan mereka sampai takkan kekurangan aku. Sampai kesempurnaan, sampai hidup kekal selamanya. Terima kasih, terima kasih. Kuatkan semuanya, gembala sedang jemaat, kuatkan dengan kekuatan firman pengajaran yang benar dan perjamuan suci Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. In His name I find, in His name
'cause I am free from the chain that